Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Smiba dimanapun berada, saya Made Rahmadana Kitri sebagai host yang akan menemani selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara Satelit Smiba, Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi, Kreatif. Satelit Smiba merupakan program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini telah hadir narasumber yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Bapak Geram Meta dari BPOM Provinsi Bali. Selamat datang Bapak, mungkin bisa disapa terlebih dahulu sahabat Smiba yang menyaksikan tayangan ini. Ya, selamat pagi sahabat Smiba. Dari sapaannya narasumber kita kali ini terlihat sangat bersemangat dan bersahaja sekali ya. Semoga Bapak selalu sehat dan berbahagia. Seperti yang kita tahu bahwa BPOM merupakan akronim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nama BPOM tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama jika berbicara mengenai makanan, minuman, dan obat-obatan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja tugas pokok dan fungsi dari BPOM. Iya, makasih Dek. Jadi Badan POM memang kepanjangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan kami itu UPT-nya yang ada salah satunya di Bali, yaitu Balai Besar POM Denpasar, dan satu lagi ada namanya Loka Buleleng, itu UPT-nya di seluruh Indonesia ada. Nah, tentunya apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas pokok kami yaitu untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar itu aman dan bermanfaat dan bermutu. Itu tugasnya untuk menjamin itu. Kemudian mengenai fungsinya ada 12, banyak sekali ya. Satunya nggak usah disebutkan semua. Satunya lagi ya, kita melakukan pengawasan terkait produk-produk obat dan makanan, baik dari segi produksi maupun distribusi. Kemudian salah satunya ya seperti hari ini kita melakukan komunikasi, edukasi, dan informasi. Itu tugas kami untuk menjamin bahwa obat dan makanan itu adalah aman, bermanfaat, dan bermutu. Tentunya dalam menjalankan tugas pokok dari BPOM ini ada beberapa tantangan yang sering kali dihadapi, apa saja? Banyak sekali ya tantangan, salah satunya yaitu dengan adanya globalisasi ini, mulai pengawasan, kemudian banyaknya industri yang sudah tumbuh sekarang, kemudian mudahnya orang membuat produk, semua itu menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan kami. Membahas mengenai aktivitas siswa sehari-harinya di sekolah tentu tidak bisa terlepas dari kegiatan jajan di kantin. Apa saja permasalahan terkait pangan dan jajanan anak sekolah yang banyak terjadi saat ini? Kalau jajanan sekolah kan intik di sekolah ya. Jajanan anak sekolah itu ada bermacam-macam. Ya, ada sekali. Yang siap saji, ada yang sudah dalam produk sudah jadi kan. Kalau siap saji itu yang diproduksi di rumah mau diproduksi. Kemudian ada juga produk yang sudah terdaftar. Nah, ini semua jajanan anak sekolah yang dikonsumsi. Kalau di sekolah yang paling sering dikonsumsi apa sih? Kalau adik-adik? Kalau saya snack sih. Nah, kalau snack itu gampang gitu loh. Kalau snack itu pastikan aja kalau sudah terdaftar produknya. Kalau produknya sudah terdaftar Badan POM, artinya produk itu aman. Tetapi kalau yang jajanan misalnya siap saji, yang disajikan di sekolah itu kan macam-macam ya. Iya, betul. Ya, sebaiknya kita lihat dulu apakah pangan itu sudah terbungkus apa enggak. Nah, sebaiknya terbungkus dicari. Karena kenapa? Karena biasanya kalau cemaran itu terjadi, yang paling masalah itu terkait dengan higienisasi atau yang bahasanya kebersihan itu. Kalau produk makanan pastikan dia sudah terbungkus, warnanya tidak mencolok, bersih, itu sudah aman. Tapi kalau produk yang sudah jadi, pastikan dia sudah terdaftar produknya, itu pasti aman untuk kita konsumsi ya Dek ya. Jadi yang sering kami temukan di sekolah adalah banyak makanan atau minuman yang merupakan produk rumahan atau dihasilkan oleh UMKM di sekitar kami. Nah, mengingat setiap makanan dan minuman yang beredar sebaiknya memiliki izin, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tahapan atau prosedur yang harus dilakukan agar produk makanan dan minuman dapat memperoleh izin. Iya, ini dia. Jadi makanan itu nggak semuanya harus ada izin edarnya. Iya. Jadi setiap makanan yang di bawah 7 hari seperti snack jajanan seperti lemper, kemudian celoran, tapi itu nggak perlu didaftarkan. Itu termasuk pangan siap saji, itu nggak perlu didaftarkan. Kemudian mana sih makanan yang perlu didaftarkan? Makanan yang masa simpannya lebih dari 7 hari atau dikemas
seperti roti-roti tersebut. Nah, bagaimana izinnya? Izinnya ada dua. Ada yang diberikan oleh Badan POM sendiri, ada yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang namanya PIRT. Yang kalau bukan oleh Badan POM namanya MD. Kalau yang namanya PIRT cukup dengan mengikuti pelatihan atau penyuluhan di Dinas Kesehatan, kemudian nanti produknya didaftarkan, sarananya diperiksa, kalau sudah memenuhi syarat langsung keluar izin edarnya. Kemudian kalau yang di Badan POM harus memenuhi syarat namanya bagaimana cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian bagaimana persyaratan labelnya. Kemudian apa-apa saja bahan yang digunakan, komposisinya. Nah, kalau sudah terpenuhi itu tinggal daftar melalui online, udah dapat izinnya. Jadi nggak perlu datang ke Badan POM lagi. Kalau di Badan POM semuanya namanya sekarang e-registrasi. Dan berapa lama sih waktu pendaftar? Apabila sudah memenuhi syarat, tergantung risikonya, apakah risiko rendah, kemudian sangat rendah, atau sedang, atau tinggi, itu pengaruh. Kalau risiko rendah 5 hari sampai 5 hari sudah bisa keluar izin edarnya kalau sudah memenuhi syarat. Ya. Begitu ya Pak? Ya. Selain memiliki izin dari lembaga terkait, apa saja syarat-syarat dari pangan dan jajanan yang sehat? Terutama untuk yang bisa kita bilang pangan matang basah yang konsumsinya itu lebih kurang dari 7 hari. Ya. Jadi kalau pangan itu ada di Undang-Undang tentang Pangan nomor 8 tahun 2012, ada namanya keamanan pangan. Yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah segala upaya untuk mencegah pangan itu bebas dari 3 cemaran. Cemaran pertama adalah cemaran biologi, yang kedua adalah cemaran kimia, yang ketiga adalah cemaran fisik. Nah, kalau sudah bebas dari 3 cemaran ini, maka itu pangan akan dinyatakan aman dan sesuai dengan aturan yang seperti dengan kaidah-kaidah di agama, aturan-aturan yang lainnya. Itu dikatakan pangan itu aman gitu. Nah, bagaimana kita melihat pangan ini aman atau enggak? Ya tadi, kalau kita lihat cemaran biologi, artinya kan dari makhluk mikroorganisme, nggak bisa dilihat dari mata. Gimana cara ngujinya? Harus uji lab. Tetapi ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah tercemar oleh cemaran biologi atau enggak tadi. Misalnya bau asam, rasa basi, itu artinya produk pangan itu sudah tercemar biologi. Kemudian kimia ada banyak. Ada yang dari alam kimianya, ada sengaja ditambahkan. Nah, kalau kimia biasanya ditambahkan seperti ditambahkan pengawet yang nggak boleh gitu kan, seperti formalin. Lihat aja kalau makanannya lebih tahan 2 hari nggak di kulkas, itu artinya tambahkan bahan pengawet. Kemudian pewarna, kalau pewarna terlalu terang atau ngejreng ya maksudnya, itu jangan dipakai gitu ya. Itu mungkin. Kemudian terakhir cemaran fisik paling gampang ini, ada nggak kerikil, kemudian potongan kayu, staples, itu yang sering jadi cemaran fisik. Jadi kalau bebas dari 3 cemaran ini, itulah dikatakan produk itu aman, termasuk matang basah namanya. Iya, itu. Beberapa makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolah maupun warung-warung di sekitar kami merupakan produk hasil olahan rumahan yang pada kemasannya tidak memuat informasi mengenai komposisi dan kandungan gizi yang ada dalam produk tersebut. Bagaimana strategi yang dapat kami lakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari 3 cemaran pangan yang telah Bapak sebutkan tadi? Oh iya, tadi gimana sih cara menghindari produk tercemar dari 3 cemaran tadi? Pertama, kalau kita membeli, pastikan tempat menjual itu bersih dulu. Kemudian pastikan dia tertutup tempatnya. Artinya apa? Karena cemaran itu kan biasanya dari luar, dari binatang. Kalau dia sudah bersih, kemudian kemasannya tertutup, artinya produk itu aman. Kemudian tadi yang kedua, pastikan dia baunya masih bagus, sesuai rasanya masih bagus. Itu artinya. Tapi kalau udah baunya, rasanya basi, baunya nggak enak, itu pasti tercemar cemaran biologi. Kemudian lihat warnanya. Kalau warnanya misalnya terlalu mencolok itu, jangan-jangan nih pakai pewarna kimia gitu. Pastikan jangan digunakan. Biasanya sering salah gunakan untuk pewarna itu adalah rhodamin B sama methanol yellow. Rhodamin B itu pewarna merah, methanol yellow itu pewarna kuning. Nah, kalau sudah kita pastikan tadi terbungkus rapi, baunya masih baik, tempatnya bersih, kemudian warna tidak mencolok, yakinlah produk itu masih aman, ya.
Jika seandainya kami menemukan adanya indikasi makanan atau minuman yang diperjualbelikan di lingkungan sekitar tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas, langkah apa yang sebaiknya kami lakukan sebagai konsumen? Ya, kalau kita ketemu itu bisa juga, kan konsumen itu punya hak. Jadi memberitahu pedagang atau laporkan mungkin ke pengelola kantinnya. Atau misalnya terjadi sesuatu, laporkan saja ke Dinas Kesehatan. Atau ada kita di website kami dilaporkan terkait dengan tadi itu untuk menemukan makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat tadi. Menjaga keamanan dan kualitas pangan dan jajanan khususnya di lingkungan sekolah tentu memerlukan keterlibatan dari banyak pihak. Apa saja strategi yang sudah dan akan dilakukan khususnya oleh BPOM Provinsi Bali untuk mewujudkan hal tersebut? Tentu keamanan pangan ini sangat penting. Badan POM tidak mampu melakukan pengawasan sendiri. Tentu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian instansi terkait untuk melakukan pengawasan tersebut. Nah, salah satu program kami namanya Program Nasional Keamanan Pangan Sekolah yang termasuk di dalamnya adalah pangan jajanan anak sekolah. Ya, ini kita bekerja dengan sekolah dengan melibatkan komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu kan ada banyak ya. Tentunya ada guru, kemudian ada bapak kepala sekolah, kemudian ada siswa, kemudian ada orang tua siswa, tentunya ada pedagang. Nah, ini kita libatkan komunitas sekolah ini, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan pangan begitu. Sedangkan untuk strategi yang akan dilakukan apa saja, Pak? Strateginya tadi yang program komunitas tadi itu ada namanya pangan jajanan anak sekolah. Jadi di program ProPN kami ada 3, yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa, kemudian ada Pasar Aman dari Bahan Bahaya, satu lagi pangan jajanan anak sekolah. Kalau panganan jajanan anak sekolah ini kita untuk sekolahnya, yaitu bekerja sama dengan meningkatkan pengetahuan daripada komunitas sekolah terkait dengan keamanan pangan. Baik dari perbincangan dengan Bapak Garameta selaku narasumber dari BPOM Provinsi Bali, sudah banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh, terutama sehubungan dengan pangan dan jajanan anak sekolah yang sehat dan berkualitas. Untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Bapak berkenan menyampaikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Ya, pesan saya untuk sahabat Semiba, jadi keamanan pangan ini sangat penting sekali untuk kita, terutama untuk sekolah. Kenapa? Karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa kita. Dan jadilah konsumen yang cerdas. Bacalah sedikit, yaitu ada pesan kami, 1 tindakan untuk masa depan. Setiap membeli produk yang sudah terdaftar, bacalah labelnya. Dengan begitu kita dapat terhindar dari produk-produk yang membahayakan dari kesehatan kita. Mungkin itu ya buat sahabat Semiba. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang telah mengedukasi sahabat Semiba. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan Satelit Semiba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan memberikan edukasi. Sekian Satelit Semiba episode Mengenal BPOM Lebih Dekat. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi 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 Om.